Anda kembali di berita utama bersama saya Sri Gunawan. Perang Amerika Serikat Israel melawan Iran telah memasuki pekan kelima dan belum ada tanda-tanda mereda. Di awal ketegangan Februari lalu, Trump menyatakan perang diperkirakan berlangsung 4 hingga 6 minggu. Eskalasi perang memuncak pada pekan keempat ditandai ancaman terhadap infrastruktur vital dan pertempuran intensif di perbatasan Lebanon Israel. Kini, Amerika Serikat sesumbar telah melumpuhkan kekuatan militer Iran melalui operasi Epic Fury, meski kenyataannya Iran terus melawan. Di tengah klaim kemenangan Amerika Serikat atas Iran, Presiden Donald Trump menyatakan perang dengan Iran segera berakhir tanpa harus ada negosiasi apapun. Trump sesumbar misi utama untuk memastikan Iran tak punya senjata nuklir telah tercapai. Trump mengumumkan akan menarik pasukan dari Iran dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Trump juga bilang tidak bertanggung jawab atas keamanan Selat Hormuz sehingga itu menjadi tanggung jawab masing-masing negara yang melewati selat itu. The U.S. will be gone or done with the war. I think with 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is We'll 3 leave weeks, because then it there's will no be reason for us to do this. Look, problem with the Strait, a guy can take a mine, drop it in the water, and say, "Oh, it's unsafe." It's not like you're taking out an army or you're taking out a country or they can drop it, or you can take a machine gun from the shore and shoot a few bullets at a ship, or maybe an over-the-shoulder missile, small missiles. That's not for us. That'll be for France. That'll be for whoever's using the strait. But I think when we leave, probably that's all cleared up. Today I heard tremendous numbers of ships were sailing through. Pernyataan Trump soal segera mengakhiri perang seakan menjawab desakan masyarakat Amerika Serikat yang mulai gerah dengan dampak perang. Gelombang unjuk rasa besar-besaran dengan slogan No Kings berlangsung di Amerika Serikat. Di Los Angeles, unjuk rasa sempat ricuh. Polisi menembakkan gas air mata dan granat asap ke arah massa. Unjuk rasa digelar untuk memprotes kebijakan Trump yang dinilai kontroversial, termasuk soal perang terhadap Iran. Di Washington, demonstran turun ke jalan melewati Monumen Lincoln dan menuju National Mall. Massa menyuarakan protes terhadap pemerintahan Trump yang dinilai otoriter, anti-demokrasi, dan menyalahgunakan kekuasaan. Di tengah gelombang protes terhadap dirinya, Trump juga mengklaim Iran sedang dihancurkan lebih cepat. Trump menyebut serangan terhadap target-target Iran berjalan sukses. Trump juga mengklaim Iran ingin membuat kesepakatan, namun pernyataan itu dibantah tegas oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi yang bilang tak ada rencana negosiasi dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, saudara, Trump juga melontarkan pernyataan yang menyebut telah terjadi perubahan rezim di Iran. Trump menyebut sejumlah petinggi Iran tewas dalam serangan Amerika Serikat Israel. Trump menambahkan pemimpin tertinggi Iran yang baru, Ayatollah Mojtaba Khamenei, kemungkinan terluka parah. But we've had regime change, if you look already, because the one regime was decimated, destroyed, they're all dead. The next regime is mostly dead. And the third regime, we're dealing with different people than anybody's dealt with before. It's a whole different group of people. Di tengah berbagai klaim yang dilontarkan Trump, Iran terus melancarkan serangan. Gelombang serangan ke-88 menghantam kapal kontainer milik Israel di perairan tengah Teluk Persia dan merusak 2 radar milik Amerika Serikat di Kuwait lewat serangan drone. Rudal Iran juga menyasar kilang minyak terbesar Israel di Haifa. Sebagian kilang minyak Bazan terbakar dengan kepulan asap membumbung tinggi.
Dampak perang Amerika Serikat Israel melawan Iran kian meluas. Jaringan kelompok pendukung Iran yang dikenal sebagai poros perlawanan, yakni Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman, bergerak membantu Iran. 28 Maret 2026, Houthi meluncurkan rudal balistik dari Yaman ke Israel. Kelompok Houthi menyebut serangan menargetkan situs militer Israel. Juru bicara militer kelompok Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Sari, menyatakan serangan terus berlanjut hingga agresi dihentikan di seluruh front perlawanan di Iran, Lebanon, Irak, dan Palestina. Sebelumnya, saudara, kelompok Hizbullah Lebanon juga terjun membantu Iran. Hizbullah bahkan menyatakan siap perang panjang membantu Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Israel dan Hizbullah terus melancarkan serangan hingga saat ini. Eskalasi perang pertempuran di perbatasan selatan Lebanon Palestina yang diduduki Israel kian memanas, saudara. Tentara Israel terus menjadi korban penyerangan Hizbullah dan mengonfirmasi 4 tentaranya tewas dalam operasi di Lebanon Selatan. Israel kewalahan dengan gempuran Iran dan poros perlawanan Hizbullah dan Houthi. Ini adalah pemakaman salah satu tentara Israel yang tewas akibat tembakan Hizbullah pada Senin waktu setempat. Militer Israel mengatakan Sersan Liran tewas dalam pertempuran di Lebanon Selatan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengancam akan merebut minyak Iran. Trump bilang siap menguasai pusat bahan bakar utama Iran di Pulau Harp. Ancaman itu mengemuka di tengah rencana Trump melakukan invasi darat ke Iran. Trump optimis merebut Pulau Harp dan menguasai nyawa energi Iran. Trump bilang pasukan Amerika Serikat kemungkinan akan berpatroli dalam jangka waktu yang panjang di sekitar Pulau Harp. Trump kini dikejar waktu. Di satu sisi, masyarakat Amerika Serikat dan dunia sudah geram dengan perang Timur Tengah yang berdampak pada ketidakpastian ekonomi global. Di sisi lain, ambisi Trump belum tercapai, sementara eskalasi perang belum juga mereda. Di tengah berbagai tekanan, apakah Trump terus mengejar ambisinya atau sebaliknya, menyerah dan menerima tuntutan yang dilayangkan Iran?